Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haniatul Khairiyah dengan NIM 0306193186. Jurusan PGMI 5 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama di dalam pramuka. Pertolongan pertama bagi pasien yang berhenti bernapas, yaitu kalau seorang tiba-tiba napasnya berhenti, apapun latar belakangnya harus segera dilakukan napas buatan. Cara yang paling praktis dan efisien untuk menyelamatkan nyawa orang tersebut adalah dengan jalan meniupkan napas ke paru-paru korban. Langkah-langkah pertolongan dengan napas buatan dari mulut atau hidung sebagai berikut. Pertama-tama, kepala korban diletakkan dengan posisi dagu mendongak ke atas. Kedua, rahang ditarik sampai mulut terbuka. Ketiga, penolong membuka mulut lebar-lebar dan ditempelkan ke mulut korban rapat-rapat. Dan pencet hidung atau tutup hidung korban dengan pipi. Atau dapat juga dengan jalan tutup mulut korban rapat-rapat. Selanjutnya, penolong menempelkan mulutnya ke hidung korban dan meniupnya. Keempat, tiup ke mulut atau hidung korban. Kepada orang dewasa secara teratur dan kuat ditiupkan 12 kali tiupan pada setiap menit. Anak-anak ditiupkan 20 kali tiap menit. Penolong pertama bagi korban sengatan listrik, yaitu pertama, penolong hendaknya berdiri di atas karet, karton, papan, atau karpet yang dalam keadaan kering. Kedua, gunakan tongkat kering atau papan kering untuk menarik atau mendorong kawat beraliran listrik yang menempel pada tubuh korban. Ketiga, setelah kontak dengan aliran listrik tiada lagi, selanjutnya segera dilakukan napas buatan sampai bantuan medis datang. Pertolongan pertama bagi pasien yang menderita pendarahan parah, yaitu pertama, luka hendaknya ditiup kain kasa kompres yang steril. Selanjutnya kompres tersebut ditekan kuat-kuat dengan tangan sampai pendarahannya berhenti. Untuk menutup luka biasanya juga menggunakan bahan yang bersih lainnya. Misalnya, kasa steril, sapu tangan bersih lainnya, handuk atau sobekan spray yang semuanya sudah dicuci dan disetrika. Kalau tidak tersedia peralatan yang steril, jangan ragu-ragu lagi menggunakan baju kotor atau tangan telanjang untuk menekan bagian yang luka agar darah tidak terus-menerus mengucur, karena kehilangan darah dari tubuh korban lebih berbahaya daripada resiko infeksi. Kedua, luka yang sudah berdarah tidak boleh dibersihkan karena pendarahan akan membersihkan luka itu sendiri. Yang boleh dibersihkan adalah kulit di sekitar luka dengan air sabun atau air ledeng biasanya, atau air yang sudah dimasak. Ketiga, pada semua kasus pendarahan serius, penderita selalu diancam shock. Untuk itu, diselimuti dan letakkan penderita pada posisi yang paling menyenangkan dan semua yang mengikat pada tubuh harus dilepaskan, termasuk ikat pinggang. Pertolongan pertama mengurangi shock. Pertama, setiap kecelakaan, kebakaran, keracunan yang parah seringkali disertai dengan shock, baik ringan atau parah, bahkan sampai fatal. Karena shock merupakan reaksi tubuh yang ditandai oleh melambatnya atau terhentinya peredaran darah dan berakibat penurunan persediaan darah pada organ-organ penting. Kedua, tanda-tanda shock. A. Denyut nadi cepat tapi lemah. B. Merasa lemas, muka pucat, kulit dingin, keringat dingin di kening dan telapak tangan. Kadang-kadang pasien menggigil. Merasa haus, merasa mual, nafas tidak teratur, tekanan darah sangat rendah. Ketiga, pertolongan pertama mengurangi shock antara lain dilakukan dengan cara: pertama, menghentikan pendarahan, meniadakan hambatan-hambatan pada saluran napas,
memberi nafas buatan, menyelimuti dan meletakkan penderita pada posisi yang paling menyenangkan. Langkah-langkah pelaksanaan pertolongan pertama mengurangi shock. Baringkan korban dengan posisi kepala sama datar atau lebih rendah dari tubuh, dengan tujuan untuk menambah aliran darah ke jantung dan otak. Selimuti pasien dan hindarkan dari lantai serta udara dingin. Usahakan pasien tidak melihat lukanya. Pasien penderita yang sadar, tidak muntah, dan tidak mengalami luka di perut dapat diberi larutan shock yang terdiri dari 1 sendok teh garam dapur, seperempat sendok teh tepung soda kue, 4-5 gelas air, dan biasa juga ditambahkan air kelapa atau kopi atau teh. Perlakukan pasien dengan lemah lembut, sebab rasa nyeri akibat penanganan yang kasar bisa menjerumuskan korban pada shock yang lebih parah. Cepat-cepat panggil dokter. Pertolongan pertama pada patah tulang. Tanda-tanda patah tulang yaitu penderita tidak dapat menggerakkan bagian luka, bentuk bagian yang terkena tampak tidak normal, ada rasa nyeri kalau digerakkan, kulit tidak terasa kalau disentuh, dan pembengkakan dan warna biru di sekitar kulit yang luka. Pedoman umum pertolongan pertama pada patah tulang, yaitu pada umumnya patah tulang tidak pernah sebagai kasus darurat yang membutuhkan pertolongan segera, kecuali demi penyelamatan jiwa korban. Sebaiknya jangan menggerakkan atau mengganggu penderita. Tunggu saja sampai dokter atau ambulan datang. Kalau korban harus dipindahkan dari tempat yang membahayakan, pindahkan korban dengan cara menarik tungkai atau ketiaknya. Sedang tarikannya harus searah dengan sumbu panjang badan. Kemudian lakukan memeriksa apakah ada luka-luka lainnya. Dan kalau bantuan medis terlambat sehingga penderita harus diangkat, jangan mencoba memperbaiki letak tulang. Pasanglah selalu pembelat atau bidai sebelum menggerakkan atau mengangkat penderita. Macam-macam patah tulang dan pertolongan pertamanya, yaitu pertama patah lengan bawah pergelangan tangan, yaitu dengan cara letakkan perlahan-lahan lengan bawah tersebut ke dada hingga lengan membentuk sudut 90 derajat. Dengan lengan atas sedang telapak tangan rata di dada. Siapkan 2 pembelat yang dilengkapi dengan kain pengempuk, satu untuk membelat bagian dalam, sedang yang lain untuk membelat bagian luar. Usahakan pembalut merentang dari siku sampai ke punggung jemari. Aturlah gendongan tangan ke leher sedemikian rupa sehingga ketinggian ujung-ujung jari hanya 7,5 sampai 10 cm dari siku. Kedua, patah tulang lengan atas, yaitu letakkan tangan perlahan-lahan ke samping tubuh dalam posisi sealamiah mungkin. Letakkan lengan bawah di dada dengan telapak tangan menempel perut. Pasang 1 pembelat yang sudah berlapis bahan empuk di sebelah luar lengan dan ikatlah dengan 2 cari kain di atas dan di bawah bagian yang patah. Buatlah gendongan ke leher, tempelkan ke lengan atas yang patah ke tubuh dengan handuk atau kain yang melingkari dada dan belatan. Patah tulang lengan bawah, yaitu letakkan pembelat berlapis di bawah telapak tangan dari dekat siku sampai lewat ujung jemari. Patah tulang di paha, yaitu dengan cara patah tulang di paha sangat berbahaya. Tanggulangi shock dulu dan segera panggil dokter. Luruskan tungkai dan tarik ke posisi normal. Siapkan 7 pembalut panjang dan lebar. Gunakan 2 pembalut papan lebar sampai 10 sampai 15 cm yang dilapisi dengan kain empuk. Panjang pembelat untuk bagian luar harus merentang dari ketiak sampai lutut. Sedangkan pembelat untuk bagian dalam sepanjang dari pangkal paha sampai ke lutut.
Pembalut dan pembalutan. Pembalut, macam-macam pembalut, yaitu pembalut kasa gulung, pembalut kasa perekat, pembalut penekanan, kasa penekan steril, gulungan kapas, pembalut segitiga. Pembalutan, yaitu pembalutan segitiga pada kepala kening, pembalutan segitiga untuk ujung tangan atau kaki, pembungkus segitiga untuk membuat gendongan tangan, membalut telapak tangan dengan pembalut dasi, pembalutan spiral pada tangan, pembalutan dengan perban membentuk angka 8 ke tangan atau pergelangan tangan yang cedera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.